Langkah pertama, siapkan buah nanas untuk dihaluskan. Buah nanas digunakan karena mengandung enzim bromelin yang berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi. Setelah dihaluskan, saring hingga mendapatkan filter cair. Filter cair akan terlihat seperti ini. Kemudian, siapkan wadah untuk tempat fermentasi. Masukkan limbah jeroan maupun tulang ataupun kepala ke dalam wadah dan ratakan. Pastikan wadah dan limbah jeroan ikan sudah dicuci dengan bersih. Agar merata dengan baik, limbah ikan dapat dipotong menjadi bentuk yang lebih kecil. Pemotongan ini juga berfungsi untuk memperluas permukaan agar penggunaan enzim lebih maksimal. Setelah itu, tambahkan garam hingga menutupi seluruh permukaan. Garam di sini digunakan sebagai penambah rasa pada kecap ikan. Kadar garam yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Garam pada kecap ikan di pasaran umumnya berkisar antara 15-25%. Kemudian tambahkan filter cair nanas. Filter cair yang digunakan berkisar antara 10-20%. Dalam video ini, limbah yang digunakan seberat 100 gram dengan konsentrasi filter yang digunakan adalah 20%, sehingga jumlah filter yang digunakan berkisar antara 20 ml. Setelah itu, tutup wadah menggunakan plastik untuk memastikan tidak ada udara yang masuk maupun keluar di dalam wadah. Fermentasi dapat dilakukan selama 10-30 hari atau lebih, bergantung pada jumlah bahan yang digunakan. Setelah fermentasi, saring cairan yang didapatkan. Jika hasil yang didapatkan terlalu pekat, dapat ditambahkan dengan air sesuai dengan kepekatan yang diinginkan. Setelah itu, rebus kecap ikan hingga mendidih. Dalam proses ini, kecap ikan bisa ditambahkan bumbu untuk menambah rasa. Setelah mendidih, diamkan kecap ikan hingga dingin. Setelah kecap ikan dingin, pindahkan kecap ikan ke dalam botol untuk mempermudah saat digunakan memasak nanti. Saat memindahkan ke dalam botol, pastikan kecap ikan tetap disaring. Setelah proses ini, kecap ikan dapat langsung digunakan maupun disimpan untuk digunakan kemudian. Kecap ikan ini mengandung protein hewani yang dapat digunakan sebagai penambah rasa maupun pengganti garam pada setiap masakan.